dipersembahkan oleh Sejak akhir tahun 2020, beberapa vaksin COVID-19 dengan tingkat keamanan dan keefektifan mulai bermunculan. Sejumlah negara bahkan telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau EUA pemakaian vaksin. Khusus Indonesia, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin COVID-19 dosis pertama yakni sekitar 21.448.000 lebih orang. Meski demikian, di sisi lain masih terdapat kelompok anti vaksin atau masyarakat yang ragu untuk disuntik vaksin. Dan fenomena seperti ini tidak hanya muncul saat ini saja. Dari berbagai hasil penelitian yang telah diterbitkan di sejumlah jurnal internasional menyebutkan bahwa keraguan dan penolakan terhadap vaksin sudah menjadi fenomena yang ditemukan jauh sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Sehingga fenomena ini disebut sebagai suatu reaksi yang wajar. Ini mengingat pandemi COVID masih baru dan vaksin yang akan diberikan tentunya masih baru. Bahkan beberapa vaksin masih dalam fase penelitian dan uji coba. Kendati demikian, sebagian besar kalangan medis dan WHO meyakini bahwa vaksin merupakan satu solusi yang diharapkan mampu menjadi upaya preventif maupun mitigasi untuk mencegah, memutus ataupun paling tidak memperlambat proses transmisi dan penularan suatu penyakit termasuk COVID-19. Bisa di tengah melonjaknya kasus COVID-19, ternyata masih ditemukan sejumlah kelompok yang takut untuk divaksin. Mengapa demikian dan bagaimana meyakinkan masyarakat untuk jangan ragu divaksin? Kita akan membahas hal ini bersama dengan Ketua Satgas COVID-19 dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Profesor Dr. Zubairi Jurban, dan juga juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi. Saya sapa dua narasumber saya pada siang hari ini. Dr. Nadia, Prof. Zubairi. Apa kabar? Selamat siang. Selamat siang, Mas Muradi. Selamat siang, Prof. Ini kita Nadia. Ya, kita bicara ini saya ke Bu Nadia dulu ya, Dokter Nadia dulu. Kita bicara soal kenapa ragu divaksin, tapi soal itu mungkin kita belakangan dulu. Yang pertama yang ingin diketahui adalah bagaimana sebetulnya progres vaksinasi nasional sejauh ini seperti apa, Dokter Nadia? Iya, tentunya kalau kita lihat vaksinasi yang sudah kita lakukan sampai dengan tanggal 29 Juni, total dosis yang sudah kita suntikan itu sudah 41,8 juta ya Mas Muradi ya, di mana 28,5 juta itu menerima dosis pertama dan 13,3 ini sudah menerima secara lengkap 2 dosis vaksinasi COVID-19. Oke, kan ini Presiden Jokowi terus menginstruksikan percepatan, bahkan targetnya naik terus begitu ya, Dokter Nadia. Apa kemudian terobosan yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mencapai target vaksinasi itu? Iya, jadi hari Sabtu kemarin akhirnya kita bisa menyentuh angka 1 juta, bahkan 1,3 juta ya. Dan ini memberikan keyakinan kepada kita ya bahwa kita bisa mengakselerasi dan mempercepat target penyuntikan dosis 1 juta per hari ya. Nah, ini kita melihat bahwa ada 2 hal yang kita lakukan. Pertama, harus memperbanyak pos-pos vaksinasi. Kedua adalah meningkatkan kecepatan vaksinasi di tiap-tiap pos tadi. Jadi kalau pos tadi nggak banyak, tapi kemudian cakupan vaksinasi per harinya itu rendah, kan tidak akan kita capai angka 1 juta tersebut. Nah, untuk meningkatkan pos-pos atau sentra vaksinasi ini, kita mengajak TNI, Polri, BUMN, kalangan pihak swasta, dan juga seluruh komponen elemen dari masyarakat. Jadi kita sangat terbuka pada tentunya seluruh masyarakat yang akan membuat sentra vaksinasi.
nanti kita akan koordinasikan untuk supply daripada vaksinnya. Karena kita cukup optimis ya kalau kemarin kita tahu bahwa jumlah vaksin yang ada di tangan kita itu adalah sekitar 84 sampai 87 juta dosis vaksin jadi ya, yang artinya kalau sekarang ini ada 45 juta yang beredar, kita masih memiliki sekitar 42 sampai 44 juta vaksin yang bisa menutupi kebutuhan kita di bulan Juli nanti. Iya betul, karena tadi pengalaman saya juga tadi berangkat ke kantor, ada salah satu Polres yang kemudian juga mengadakan vaksinasi massal. Ini memang TNI dan Polri kerja keroyokan juga begitu ya dengan sejumlah instansi lain, dari pihak swasta juga begitu ya, sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo. Saya ke Prof. Zubairi, dari sudut pandang IDI sendiri melihat progres vaksinasi nasional seperti apa, Prof? Oh ya, kami menyambut baik sekali karena sudah terbukti bahwa kalau sudah divaksinasi itu jumlah kasus baru akan segera turun. Kalau belajar dari Amerika dan Inggris, waktu sekitar sedikit di atas 45% dari yang divaksinasi itu sudah akan menekan amat sangat bagus. Untuk kita ya mungkin masih perlu waktu, kalau tadi disebutkan per hari bisa 1,3 juta ya 2-3 bulan saya kira kita bisa mencapai sekitar 40-50%, dan itu akan diharapkan menekan banget jumlah kasus baru per hari. Mungkin sekaligus juga karena memang kapasitas Prof sebagai Ketua Satgas COVID-19 IDI, kita ingin tahu bagaimana kemudian kondisi real time teman-teman nakes kita nih yang mungkin ya kalau kita lihat di berita atau baca begitu ya, itu kewalahan menghadapi banyaknya lonjakan kasus di Indonesia. Iya, jadi kita memang berat sekali di lapangan. Kan begini, yang sakit banyak dokternya, yang meninggal banyak, berarti tenaganya berkurang jumlahnya. Sedangkan beban pekerjaannya bertambah, tantangan ke depannya bertambah, rumah sakit penuh. Nah, walaupun tidak hanya dokter saja sih, jadi yang sudah meninggal banyak sekali itu juga ya perawat, ya bidan, ya dokter gigi, ya farmasi, ya tenaga administrasi keuangan. Jadi memang tantangan buat semua. Namun ini berarti juga kan waktu kerja seorang dokter untuk mengobati COVID-19 menjadi bertambah. Ya. Kalau terlalu lama bekerjanya, lebih dari seharusnya, lebih dari 40 jam per minggu, itu bisa menyebabkan dokternya capek, tidak waspada, dan lebih mudah tertular. Untuk sekedar diketahui, saya kemarin hari Senin tes lagi, sudah vaksinasi 2 kali, tapi alhamdulillah negatif. Namun pada waktu tes itu, di pagi hari itu yang saya lihat yang tes, ada 28 orang, yang positif 10. Wow. Jadi memang berat. Itu tenaga kesehatan semuanya yang 10 itu dari 28. Dan menyambung pembicaraan soal nakes, Dr. Nadia, mungkin diperbanyak memang posko-posko vaksinasi, sentra-sentra vaksinasi. Bagaimana dengan teman-teman vaksinatornya, apakah juga ditambah? Ya, jadi memang saat ini seperti Prof. Zubairi sampaikan merupakan tantangan terbesar dari para tenaga kesehatan ya, khususnya karena saat ini kita konsentrasinya menjadi terbagi 2. Yang pertama harus menangani dan tentunya menyehatkan masyarakat yang terinfeksi COVID-19. Di sisi lain kita juga harus tetap menjalankan, mempercepat vaksinasi, karena makin cepat vaksinasi maka kita bisa juga kembali menurunkan laju penularan tadi. Jadi ini kan saling membantu, karena keterpaparan yang sangat tinggi daripada virus inilah yang kemudian menjadi resiko yang besar untuk para nakes berjuang di garda terdepan. Nah, tentunya kalau kita melihat situasi seperti ini, kita tahu kita akan melakukan mobilisasi ya. Kalau sampai saat ini sih kita belum perlu untuk meningkatkan jumlah vaksinator. Artinya vaksinator-vaksinator yang ada di fasyankes swasta itu bisa kita optimalkan. Tetapi kita juga bisa nih melibatkan bidan, perawat ya, yang saat ini sebagian mungkin belum menjadi vaksinator. Nah, ini akan kita kembangkan dan kita tambahkan nanti pada waktu memang dibutuhkan untuk penambahan jumlah vaksinator. Pasti akan perlu, Mas Muradi, karena kalau sentralnya bertambah,
kecepatan vaksinasinya harus ditambah juga perharinya, maka vaksinatornya juga harus ditambah. Gitu. Oke, baik Dr. Nadia dan juga Prof. Zubairi, mungkin di segmen berikutnya kita akan bahas terkait dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu kenapa masyarakat masih banyak yang ragu untuk divaksin. Tetap bersama kami pemirsa untuk pembahasannya di Line Talk. Ya, kita kembali berdialog dengan tema kenapa ragu divaksin bersama Dr. Nadia dan juga Profesor Zubairi. Dr. Nadia, ini kan percepatan vaksinasi ini bisa saja menemui ganjalan ketika masih ada segelintir orang di masyarakat yang ragu akan ikut vaksinasi begitu. Sebetulnya apa saja sih alasan-alasan dari masyarakat yang masih merasa ragu untuk ikut vaksinasi? Iya, jadi pertama mungkin informasinya belum sampai ya, Mas Muradi ya. Ada kita tahu walaupun informasi dari berbagai media elektronik maupun media cetak ini sudah banyak sekali, tapi juga mungkin masih ada yang belum mendapatkan informasi karena sebagian besar mungkin masyarakat Indonesia ini yang paling gampang dengar informasi dari tetangga gitu ya kan. Nah, jadi mungkin kalau tetangganya belum divaksin nggak bisa memberikan informasi mungkin begitu. Nah, yang kedua adalah maraknya berita tentang hoax ya. Jadi informasi-informasi yang sering salah kemudian dengan mudah beredar di WA group terutama itu yang kemudian menjadi keyakinan dan akhirnya membuat masyarakat itu menjadi ragu-ragu untuk divaksin. Jadi ini tantangan dan juga ada ketakutan tentang efek samping daripada vaksin tersebut ya, dikarenakan tadi informasinya belum sampai. Mungkin ada data dari Kementerian Kesehatan berapa persen masyarakat Indonesia yang mungkin masih ragu untuk divaksin? Ya, jadi kalau kita lihat di awal vaksinasi, kita akan melakukan vaksinasi itu jumlah masyarakat yang masih ragu-ragu untuk divaksin dengan berbagai alasan itu adalah kurang lebih 30%. Sementara yang jelas-jelas menyatakan tidak mau divaksin itu 7%. Ya. Nah, kalau sekarang terakhir itu ada suatu studi yang sudah dilakukan juga oleh Kementerian Kesehatan untuk mengevaluasi ya sejauh mana sosialisasi ini dan terlihat bahwa saat ini masyarakat yang ragu untuk divaksin itu atau yang menolak divaksin itu hanya tinggal 3%, sementara yang ragu-ragu divaksin itu sekitar 18%. Jadi sebenarnya angkanya sudah lebih turun ya. Nah, kita berharap nanti dengan perluasan vaksinasi di bulan Juli di mana usia 18 tahun itu sudah mendapatkan vaksinasi, bahkan kemarin izin penggunaan darurat untuk vaksinasi pada anak usia 12 sampai 17 tahun pun sudah diberikan. Dan ini tentunya akan lebih memberikan kepercayaan ya kepada masyarakat karena sekarang hampir semua kelompok umur itu sudah bisa mendapatkan vaksinasi. Ya, spektrum vaksinasinya menjadi lebih luas begitu ya dengan penambahan kelompok umur 12 sampai 17 tahun tadi. Nah, Prof. Zubairi, ini tadi salah satu hal yang mungkin membuat masyarakat masih ragu untuk divaksinasi terkait dengan keamanan dari vaksin itu sendiri, begitu mungkin takut vaksinnya nanti akan memberikan efek samping segala macam. Nah, bagaimana kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait ini? Iya, mengenai keamanan memang beberapa anggota masyarakat takut, dan itu beritanya adalah antara berita lama yang memang benar namun tidak proporsional. Jadi misalnya begini, beberapa waktu yang lalu habis disuntik Bupati Sleman positif, habis disuntik di Israel ada banyak banget yang tetap terinfeksi, kemudian habis disuntik di daerah Skandinavia banyak sekali yang meninggal gitu ya, dan juga di Perancis. Ternyata kalau kita telusuri misalnya yang di Skandinavia itu, di Swedia, Norwegia itu sebagian karena orang di panti jompo sudah bedridden, tidak bisa duduk, tidak bisa jalan, divaksinasi juga. Nah, itu banyak yang meninggal. Setelah itu diketahui dan dihilangkan, tidak diberikan lagi, maka tidak terjadi. Kemudian misalnya yang di Sleman ataupun yang di Israel, itu kan memang pemahaman orang bahwa setelah divaksin itu langsung kebal. Itu tidak benar. Untuk divaksinasi itu mulai kebal sedikit-sedikit itu setelah seminggu, mulai agak banyak, setelah sebulan mulai lumayan adalah sebulan setelah suntikan kedua. Jadi kalau setelah suntikan pertama masih mungkin banget bisa tertular.
Setelah suntikan kedua, kemudian data dari berbagai negara juga mendapatkan angka penularan yang lumayan. Misalnya kalau di Amerika, setelah 101 juta penduduk divaksinasi 2 kali, ternyata masih ada sekitar 10.000 yang tertular. Nah, tapi itu masyarakat mencernanya 10.000-nya, padahal kalau kita hitung-hitung, maka dari 10.000 itu sebagian besar ringan. Dan kalau dibandingkan dengan dari 101 juta pada tanggal 28 April itu amat sangat rendah, 0,00. Jadi risiko untuk mendapatkan efek sampai mendapatkan infeksi setelah vaksin itu rendah banget. Demikian pula masalahnya ada beberapa orang yang euforia, jadi sudah overconfident, sudah disuntik 2 kali, kemudian kemana-mana nggak pakai masker dan tertular. Nah, ini kemudian yang mempengaruhi pemikiran masyarakat, apa ada tuh gunanya vaksin? Padahal terbukti di Amerika, di Inggris, di banyak negara itu turun sangat drastis. Di Amerika itu dari 300 ribuan per hari pada awal tahun ini, sekarang ini sudah turun, sudah di bawah 15.000. Oke. Inggris dari 60.000 sudah turun sampai kurang dari 3.000, walaupun sekarang sedikit naik. Jadi vaksin amat sangat berguna. Oke, Prof, ini kan sekarang penyebaran varian baru, varian Delta ini juga sudah mulai marak begitu ya, bahkan ditemukan di Indonesia juga begitu. Nah, sejauh mana kemudian ketangguhan vaksin-vaksin yang kita miliki untuk bisa membendung varian yang baru ini? Oh, bagus. Namun untuk menjawab pertanyaan ini kan harus berdasarkan bukti ilmiah. Yang saya pegang, yang saya ada bukti ilmiah sampai hari ini adalah data luar biasa banyak di Inggris diteliti, ternyata kalau vaksin AstraZeneca itu mempunyai proteksi bisa melindungi 92% tetap efektif terhadap varian Delta dari India ini. Sedangkan kalau Pfizer sedikit lebih bagus, 96%. Jadi dua-duanya amat sangat efektif bisa melindungi terhadap varian baru yang menakutkan ini. Sedangkan dari Sinovac, saya tidak begitu tahu rinciannya, namun dari beberapa pengalaman negara lain, Amerika misalnya tidak memakai AstraZeneca, tapi pakai yang lain, ada Pfizer, ada Moderna, ada Johnson & Johnson, itu juga hasilnya luar biasa bagus. Jadi analoginya kemungkinan cukup besar Sinovac juga akan berhasil menangkal varian India ini. Oke, Prof. Zubairi dan juga Dr. Nadia, kita akan lanjutkan pembahasan di segmen berikutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk. Ya, kita kembali lanjutkan dialog masih dengan Dr. Nadia dan juga Profesor Zubairi. Dr. Nadia, ini mungkin untuk mempertegas pentingnya vaksinasi, sampai bahkan Presiden Jokowi juga akan menerbitkan Perpres nomor 14 tahun 2021, sasaran vaksinasi wajib mengikuti vaksinasi. Bahkan ini ada denda atau sanksi yang bisa didapatkan buat mereka-mereka yang harusnya jadi target tapi kemudian menolak untuk vaksinasi. Apakah hal-hal semacam ini justru bisa menggalakkan atau mempercepat proses vaksinasi? Ya, tentunya adanya sanksi ataupun tindakan ini adalah alternatif terakhir ya yang kita lakukan. Pada prinsipnya kita akan melakukan edukasi semasif mungkin kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses vaksinasi. Kita tahu bahwa vaksinasi ini bukan hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi terutama adalah kepada diri kita. Karena kalau kita sudah divaksin, kita punya sistem kekebalan, jumlah virus bisa ditekan, kita menjadi tidak sakit atau terlindungi tadi terhadap terutama pada gejala-gejala yang dengan sakit berat atau kematian. Nah, yang penting lagi jumlah virus di dalam tubuh kita itu tidak bisa berkembang dan pada akhirnya kita tidak menjadi sumber penularan untuk orang lain. Kan kita tidak ingin menjadi sumber penularan untuk anak kita, untuk istri kita, untuk ibu kita ya. Nah, jadi saya rasa itu yang paling penting. Nah, di sisi lain kalau kemudian semua orang berpartisipasi untuk vaksinasi ini, maka kita tidak akan memberi kesempatan si virus tadi untuk masuk ke tubuh kita dan berkembang biak dan bertambah banyak. Karena kita merasakan setiap hari 300 sampai 400 orang meninggal karena COVID-19, 55.000 kematian dan
kalau kita hitung dengan kematian sebanyak 55.000 itu, berapa banyak keluarga yang sudah tidak memiliki atau berapa banyak anak yang sudah tidak memiliki orang tuanya ataupun memiliki hanya tinggal ibunya saja atau bapaknya saja yang mungkin disebabkan karena kita tidak divaksin, kita bisa menjadi sumber penularan. Jadi edukasi ini yang tentunya membangun kebersamaan dan gotong royong. Tetap bahwa dalam aturan Perpres itu orang yang menghalang-halangi proses untuk kita mengatasi pandemi ya, karena pandemi ini kan merupakan dampak kepada semua orang, bukan hanya kesehatan tapi juga ekonomi, sosial dan lainnya. Nah, orang yang menghalang-halangi upaya untuk kita mengatasi pandemi itu ada ruang untuk mendapatkan sanksi. Oke, Prof. Zubairi, ini kan kalau kita lihat di berita-berita internasional, negara-negara lain sudah mulai lepas masker, kemudian bahkan Singapura, negara tetangga kita, sudah menyiapkan roadmap menganggap bahwa COVID-19 ini hanya flu biasa, sementara kasus di Indonesia melonjak tajam begitu ya. Kita bukan ingin membandingkan, tapi kalau melihat apa yang dilakukan strategi dari negara-negara lain dalam menangani pandeminya, itu apa yang bisa kita contoh dan kita terapkan juga di Indonesia? Iya, kalau mulai buka masker dan euforia itu juga ada di Taiwan, sehingga terjadi klaster. Karena mereka buka masker, makan-makan banyak banget di jalanan, restoran-restoran kecil, sehingga terjadi klaster. Kemudian kalau negara dekat kita di Australia, Sydney, kebetulan anakku ada tinggal di sana, itu begitu turun sekali mereka boleh buka masker, namun sekarang sebaliknya baru begitu mulai naik, iya langsung lockdown 2 minggu. Jadi yang mau ulang tahun, yang mau pesta semua harus dibatalkan. Itu kalau di Australia. Kalau yang di Inggris tadinya kan dari 65.000 turun drastis sampai di bawah 3.000. Namun sekarang karena euforia, karena berbagai masalah, ada bola lagi, jadi naik terus. Sekarang sudah naik lagi ke 20.000. Jadi hati-hati kalau lepas masker walaupun sudah vaksinasi. Jadi sudah vaksinasi tetap harus protokol kesehatan. Jadi euforia jangan berlebihan begitu ya. Kita tidak bisa melihat negara lain dan kemudian mencontoh apa yang dilakukan begitu ya. Karena sekali lagi vaksinasi pun butuh waktu mungkin ya buat tubuh untuk bisa membangun antibodi. Nah, tadi saya juga sempat menyatakan bahwa akan ada sanksi atau denda begitu Prof kepada masyarakat yang menolak untuk vaksinasi. Saya ingat beberapa waktu lalu di Amerika saja yang tingkat vaksinasinya sudah cukup tinggi, masih banyak masyarakatnya juga yang sebetulnya ragu untuk vaksinasi. Tapi kemudian pemerintahan Joe Biden itu kemudian menyediakan beberapa insentif supaya masyarakatnya mau divaksin. Mungkin kita tidak bicara hanya punishment, tapi juga mungkin reward. Mungkinkah itu dilakukan di Indonesia, memberikan insentif bagi orang supaya ayo mau divaksin? Iya benar, tapi tolong juga diingat kalau belajar di suatu negara harus agak lengkap. Jadi Amerika sekarang memang banyak maju, tetapi bagaimanapun Amerika sekarang nomor 1 di dunia dalam jumlah kasusnya, akan 34 juta lebih orang dengan COVID-19 di sana kumulatif. Kemudian banyak sekali demo dan yang lain. Jadi kita lihat, memang setuju, kita lihat sama-sama sisi baik dari Amerika, kita bisa tiru, sisi buruknya jangan, karena perilakunya kan masalah perilaku masyarakat. Di awal-awal itu sehingga negara Amerika menjadi nomor 1 di dunia jumlah kasusnya, artinya menjadi paling buruk itu karena masalah human behavior yang sulit diedukasi di awal-awal itu. Dr. Nadia, terakhir, ini sejauh mana optimisme pemerintah bisa mencapai target vaksinasi? Ya, kita harus optimis ya Mas Murdadi ya, dan ini harus juga menjadi optimisme dari seluruh masyarakat. Artinya mari kita sama-sama mengajak keluarga kita, orang terdekat kita, tetangga kita untuk segera divaksin. Apalagi nanti pada tanggal 1 Juli kita sudah akan mulai vaksinasi di atas usia 18 tahun. Karena ini merupakan upaya kita bersama untuk keluar dari kondisi yang saat ini sudah kita rasakan bersama. Jangan lagi ada gelombang-gelombang berikutnya yang tentunya kita sudah cukup lelah dengan pandemi yang
berjalan kurang lebih 1,5 tahun dan jangan ada lagi kondisi-kondisi gelombang serangan dari COVID-19. Mari, kita sudah punya alatnya, Prof. Zubairi sudah sampaikan, protokol kesehatan tetap terus, nggak boleh kendor, sambil percepat vaksinasi. Karena sudah ada contohnya, Amerika yang begitu tinggi angka kejadiannya, kemudian dia mencapai vaksinasi hampir 80% dari sasaran vaksinasinya, sekarang sudah lebih baik, kasusnya sudah sangat turun dan sudah tidak ada lagi gelombang-gelombang serangan-serangan yang tentunya ini sangat menyulitkan kondisi kita. Ya, kita harapkan memang masyarakat juga dengan berbagai campaign, dengan berbagai ajakan vaksinasi, itu yang ragu-ragu, yang bahkan tadinya tidak mau divaksin, bisa berubah pikiran untuk sama-sama divaksin, supaya ya tidak ada gelombang-gelombang lagi, dan kemudian ya pandemi ini bisa pelan-pelan mulai berakhir. Terima kasih atas waktunya Dr. Nadia dan juga Prof. Zubairi, sehat-sehat selalu untuk Bapak dan Ibu berdua. Sama-sama, Mas. Ya, terima kasih, Prof. Ya, terima kasih, Dr. Nadia. Ya, dan pemirsa, demikianlah seluruh rangkaian Lunch Talk hari ini. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Ahmad Murodi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.